Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahawa hari ini banyak anak-anak muda yang salah kaprah ketika mencari idola. Tentu karena budaya barat yang sampai kepada kita selalu menyodorkan tokoh-tokoh yang sebenarnya tidak lebih mulia daripada tokoh-tokoh Islam. Dan anehnya anak-anak muda di zaman sekarang justru lebih mengenal tokoh-tokoh barat. Apakah pemain bola, apakah selebritis, artis ataupun yang sejenis mereka, lebih hafal biografi mereka dibandingkan tokoh dalam Islam. Padahal kemuliaan tokoh dalam Islam seperti yang kita akan kisahkan di malam hari ini, kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, di mana syakhsiyah Ali radhiyallahu an, kepribadian Ali radhiyallahu an sangat dihajatkan oleh anak-anak muda di zaman sekarang. Kalau cerita tentang keberanian, Ali lah orangnya. Kalau cerita tentang kekuatan, maka Ali lah orangnya. Kalau cerita tentang pengetahuan, kemudian ibadah, akhlak, zuhud, tawadu, warah, dan bagaimana cara menghadapi fitnah, Ali lah orangnya. Dan kalau bercerita tentang kecintaan kepada Al-Quranul Karim, jihad dan dakwah, Ali juga orangnya. Dan sifat-sifat itu yang kita hajatkan bagi anak-anak muda di zaman sekarang. Maka malam ini kita akan mengkisahkan siapa tokoh besar yang kita akan kisahkan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ali adalah seorang laki-laki yang masuk pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah syabun nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali lah orangnya. Seluruh kehidupannya di atas ibadah, di atas jihad, di atas akhlak, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berusia 10 tahun, maka Ali radhiyallahu an sudah hidup satu rumah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, makan bersama Rasul, minum bersama Rasul, jalan bersama Rasul, keluar masuk bersama Rasul, sehingga dia paling hafal bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ali radhiyallahu an betul-betul menyaksikan bagaimana permulaan dakwah, permulaan nubuwah dan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dilakukan orang-orang musyrik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Ali radhiyallahu an tidak pernah lepas di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak zaman jahiliyah ataupun setelah dia masuk Islam. Tidak pernah berlepas bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajar kalau seandainya banyak hadis-hadis Rasul yang menjelaskan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ali adalah orang ketiga yang mula-mula masuk Islam dan yang keempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika itu di permulaan dakwah tidak banyak orang yang masuk Islam. Hanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dari kalangan orang dewasa, kemudian Ali sendiri dari kalangan anak-anak, dan Zaid ibnul Harith dari kalangan budak. Itulah mula-mula masuk Islam. Dan yang keempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan, "Anna Aliyan huwa ibnul Islamil awwal." Kata Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Ali adalah anak Islam yang pertama kali sebelum yang lainnya. Bahkan Ali radhiyallahu an pernah berdoa di mana dia mengatakan, Allahumma inna nas'aluka syahadatan fi sabilik. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar aku senantiasa mati syahid di jalanmu. Dan Ali radhiyallahu anhu diberikan usia cukup panjang, 63 tahun, sama dengan usia Rasul, dan dia habiskan usianya hanya untuk berdakwah, beribadah, berjihad, dan menyumbangkan seluruh waktu dan tenaganya untuk Islam. Ali radhiyallahu an adalah orang yang sangat dicintai Allah dan Rasulnya, dan juga mencintai Allah dan Rasulnya. Dan dia dihadiahi Nabi SAW untuk menikah dengan salah satu putrinya, Fatimah bintu Rasulullah SAW. Makanya kalau seandainya kita mau berbangga, maka Ali layak untuk berbangga, karena Ali radhiyallahu an banyak memiliki keistimewaan baik secara nasab ataupun secara keutamaan. Siapa yang bisa menandingi Ali radhiyallahu an? Pamannya Ja'far sayyidus syuhada, pemimpinnya para syuhada. Istrinya Ali radhiyallahu an, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidun nisa'i fil jannah, pemimpinnya para wanita di surga. Kemudian anak-anaknya Hasan dan Husain, sayyidah syababi ahlil jannah, pemimpin anak-anak muda di surga. Dan dia sendiri adalah khalifatul Islam, pemimpin Islam setelah Abu Bakar, Umar, kemudian Uthman. Maka dialah yang pertama kali menjadi khalifah dari Bani Hashim, karena Abu Bakar dari Bani Taim, Umar dari Bani Adi, dan Uthman dari Bani Umayyah, dan dia satu-satunya khalifah dari Bani Hashim. Bahkan dia adalah Hashimiyah dari segi nasab ibu dan ayahnya. Bahkan dia memiliki mertua Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul, Muhammad ibn Abdullah salawatullah wassalamuhu alaihi. Maka siapa lagi yang bisa menandingi nasab Ali radhiyallahu an? Wajar kalau Ali radhiyallahu an berbangga dengan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Bahkan kalau cerita keberanian, maka dia orang yang pertama kali melakukan mubarazah, adu tanding dalam peperangan, dan yang pertama kali berperang dalam Islam ketika perang Badar. Maka Ali radhiyallahu an ketika itu memegang bendera dari arah pasukan sebelah kanan. Kebiasaan perang dulu tentu ada mubarazah. Mubarazah itu artinya adu tanding, mana jagoanmu, ini jagoan saya. Maka ketika itu orang-orang musyrik Arab mengeluarkan beberapa jagoan mereka. Dikeluarkanlah Al-Walid ibn Uthbah ibn Rabi. Kemudian juga dikeluarkan yang lainnya, orang-orang yang memiliki kekuatan bagi orang-orang musyrik. Dan ketika itu Nabi SAW mengeluarkan Ali bin Abi Talib, kemudian juga Hamzah dan Abu Ubaidah ibnul Harith ibnu Ammi Ali radhiyallahu an. Dan yang pertama kali maju siapa? Ali, melawan Al-Walid ibn Utbah ibn Rabi, dan Ali berhasil membunuhnya. Dan dia orang yang pertama kali mubarazah dan berperang dalam umat ini. Dan itu menunjukkan keberanian Ali, padahal Ali ketika itu usianya saat perang Badar masih 20 tahun. Subhanallah. Akan tetapi sudah mencetak sejarah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Ali radhiyallahu an masuk Islam ketika usia 10 tahun. Ketika dia berada di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia takjub ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat bersama istri tercintanya Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian dia bertanya tentang ibadah yang dilakukan Nabi dan juga Khadijah, artinya kenapa keduanya salat? Maka Nabi SAW menjawab bahwa inilah agama yang harus disampaikan kepada umatnya. Kalau engkau mau, masuklah ke agamaku, tetapi sembunyikan keislamanmu. Tapi ketika itu Ali belum mau menerima. Sampai akhirnya kemudian Allah bukakan hatinya. Kemudian dia pun masuk ke dalam agama Rasul. Ketika hendak menghabarkan keislamannya kepada ayahnya Abu Talib, maka Rasul melarang agar jangan menyampaikan keislamannya kepada ayahnya, cukup menyembunyikan saja. Sampai pada suatu waktu Nabi SAW mengajak Ali radhiyallahu an untuk salat di luar rumah. Kemudian ketika sedang salat bersama Nabi SAW, tiba-tiba lewat Abu Talib ayahnya dan melihat anaknya sedang salat bersama Nabi SAW. Akhirnya kemudian selesai salat, Nabi menawarkan Islam kepada Abu Talib. Tapi Abu Talib walaupun mengetahui agama Rasul di atas kebenaran, tapi dia menolaknya dan mengatakan, kalau bukan karena takut celaan manusia, tentu aku akan ikut agamamu wahai Muhammad. Kemudian Abu Talib bertanya kepada Ali radhiyallahu an putranya, ya bunai, madza taf'al? Wahai anakku, apa yang kau lakukan? Maka Ali radhiyallahu an mengatakan, inni usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahi lan ada'u ma yaf'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan apapun yang dilakukan Rasul. Maka Abu Talib mengatakan, amma innahu lam yad'uka illa ila khairin. Wahai anakku, sesungguhnya dia, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah mengajakmu kecuali kepada kebaikan. Falzamhu ya bunai. Maka teruslah ikuti ajaran, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sejak itu Ali radhiyallahu an senantiasa hidupnya dihidupi di atas ibadah kepada Allah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghabiskan usianya, waktunya, umurnya hanya untuk membela dakwah dan menegakkan Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ali radhiyallahu an memiliki banyak keistimewaan dalam Islam. Tetapi kalau kita bicara tentang sejarah Ali radhiyallahu an, tentu akan berbeda ketika kita bicara tentang sejarah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kemudian sejarah Umar bin Khattab radhiyallahu an, ataupun sejarah Utsman. Karena di zaman Ali ini di zaman fitnah. Karena di masa kekhilafahan Utsman ibn Affan radhiyallahu an, Utsman pun sudah saya jelaskan, di zamannya banyak fitnah. Artinya di akhir-akhir zaman Utsman itu banyak fitnah luar biasa. Terjadi peperangan, pembunuhan antara sesama kaum muslimin. Makanya kemudian sirah Ali radhiyallahu anhu akan berbeda dengan sirah Abu Bakar, Umar dan juga Utsman, karena di zaman Ali itu penuh dengan fitnah. Nanti kita akan jelaskan bagaimana liku-liku perjuangan Ali radhiyallahu an di dalam menghadapi fitnah ini. Karena di zaman Ali radhiyallahu an manusia terpecah menjadi dua. Ada manusia itu yang mereka ekstrim, hulu, mengagungkan Ali radhiyallahu an sampai menuhankan Ali radhiyallahu an. Seperti kelompok Sabaiyah mengatakan kepada Ali radhiyallahu an, antal ilah, engkau adalah Tuhan. Maka Ali radhiyallahu an kemudian menghukum mereka dengan cara membakarnya. Tetapi orang-orang yang selamat dari pembakaran itu justru makin yakin bahwa Ali di atas ketuhanan. Karena Nabi SAW bersabda, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak diazab dengan api kecuali Rabb pemilik api. Tidaklah mengadab dengan api kecuali Rabb pemilik api, maksudnya Allah Azza wa Jalla. Idzan, kalau begitu,
fal aliyu huwal ilah, Ali adalah Tuhan. Tapi kelompok yang lainnya justru merendahkan Ali, menghina Ali, bahkan sebagian mereka mengkafirkan Ali radhiyallahu anhu, bahkan berusaha untuk membunuhnya, dan Ali pun mati syahid di tangan Abdurrahman ibn Mulzam. Bagaimana kisahnya nanti kita akan kisahkan semuanya. Tapi yang jelas bahwa malam ini kita akan menjelaskan beberapa hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim ataupun yang lainnya, tentu hadis-hadis yang sahih tentang fadilah keutamaan Ali radhiyallahu anhu. Apa saja fadilahnya? Disebutkan dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW mengatakan, innama anta minni wa ana minki. Ya Ali, sesungguhnya dirimu bagian diriku dan juga diriku bagian dirimu. Artinya ini menjelaskan keutamaan bahwa Ali radhiyallahu an bersama Nabi SAW tidak bisa dipisahkan. Siapa yang membenci Ali artinya membenci Rasul, dan siapa yang mencintai Ali artinya mencintai Nabi SAW. Bahkan dalam perang Tabuk, Nabi SAW tidak melibatkan Ali dalam pasukan. Kemudian Ali radhiyallahu an ketika itu datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau harus meninggalkan diriku hidup bersama para wanita dan anak-anak? Biarkan aku terlibat dalam perang. Tapi Nabi SAW mengatakan, ya Ali, amma tarda antakuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Ya Ali, ridhokah dirimu agar dirimu di posisiku seperti posisi Harun di hadapan Musa alaihi salatu wassalam, akan tetapi tidak ada nabi sepeninggalku. Nabi SAW menghendaki dengan kata-kata bahwa engkau wahai Ali, ridhokah engkau wahai Ali bahwa engkau sekedudukan sama dengan Harun di tengah-tengah Nabi Musa. Di sini gara-gara hadis ini tersesatlah satu kelompok yang disebut dengan Syiah. Mereka menganggap bahwa ini wasiat kekhilafahan kepada Ali radhiyallahu anhu sepeninggal Nabi SAW, sehingga sebagian mereka sampai berani mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Utsman karena merebut kekhilafahan Ali setelah Nabi SAW. Mereka salah paham dengan hadis ini. Hadis ini tidak ada isyarat wasiat ke sana. Hadis ini tidak ada wasiat kekhilafahan Rasul kepada Ali radhiyallahu anhu. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi hendak menjelaskan keutamaan Ali. Dan yang ketiga, Harun tidak menggantikan Nabi Musa, karena Harun meninggal sebelum Nabi Musa meninggal dunia. Ada yang mengatakan ahli sejarah 40 tahun setelahnya, walaupun pendapat ini fihi nazar, karena bagaimanapun Arduti, negeri linglung itu 40 tahun, mungkin kurang daripada itu. Yang jelas bahwa Nabi Harun meninggal sebelum Nabi Musa, artinya Harun tidak menggantikan Musa. Maka tidak benar, hadis ini tidak ada isyarat ke sana. Karena ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwa khalifatul Islam yang pertama Abu Bakar, kemudian yang kedua Umar, kemudian yang ketiga Utsman, baru yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis yang lainnya, ketika Nabi SAW hendak menggerakkan pasukan ke Khaybar, dan kita tahu Khaybar adalah perang melawan orang-orang Yahudi yang terakhir. Karena Nabi SAW perang melawan orang-orang Yahudi di Madinah itu 4 kali. Pertama melawan Bani Qunaiqah, kemudian melawan Bani Nadir, kemudian melawan Bani Quraidah, yang terakhir melawan orang-orang Yahudi di Khaybar. Dan Khaybar adalah negeri yang sangat kaya dengan kebun kurma terbaiknya, dan itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi dan memiliki benteng-benteng yang kokoh, sehingga ketika menyerang Khaybar susah untuk menggempur benteng apalagi merobohkannya. Akan tetapi Nabi SAW mengatakan, la u'tiyanna rayata gadan li rajulin yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Kata Nabi SAW,
sungguh aku akan berikan besok orang yang akan memegang bendera perang kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya. Yaftahullahu ala yadaihi, di tangannya kemenangan perang itu. Subhanallah, ketika Nabi SAW bersabda seperti ini, semua para sahabat di malam itu tidak ada yang tidur. Mereka berangan-angan, bercita-cita bahwa mereka lah yang memegang bendera itu, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu an. Makanya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an indal Bukhari, ketika esok harinya para sahabat sudah berjubel di tenda Nabi SAW sampai Umar ingin menampakkan dirinya, ingin ngacung supaya Rasul memilih dirinya. Kata Umar, demi Allah, aku tidak suka untuk menjadi pemimpin kecuali hari itu. Tapi Nabi SAW justru mencari orang yang tidak ada dan tidak hadir di situ. Kata Rasul, Aina Ali? Di mana Ali? Aina Ali? Di mana Ali? Akhirnya kemudian orang menghabarkan bahwa Ali sedang sakit matanya, kena raumat. Tapi Nabi SAW mengatakan, panggil Ali kemari. Kemudian Ali pun kemudian didatangkan ke hadapan Rasul. Kemudian Nabi SAW fabasaka fi ainaihi, Rasul pun kemudian meludahi kedua mata Ali radhiyallahu an. Terjadilah mukjizat Rasul, kedua mata Ali radhiyallahu an sembuh dari penyakitnya dan lebih terang daripada sebelumnya. Kemudian Nabi SAW menasihati Ali radhiyallahu an sebelum berangkat jihad mengarah ke gerbang musuh, agar yang pertama kali mendakwahkan dakwah tauhid, mengajak manusia ke dalam Islam. Kemudian berjalan peran-peran dan tidak perlu menengok ke sana kemari. Maka Ali pun sesuai dengan perintah Rasul bergerak menuju Khaybar dan tidak pernah melihat ke kanan ke kiri. Sampai akhirnya Ali radhiyallahu an berteriak, ya Rasulullah, ala madza uqatilun nas? Ya Rasulullah, ala madza uqatilun nas? Kepada apa aku harus memerangi manusia? Maka Rasul mengatakan, ala an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, agar engkau memaksa mereka bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammadlah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka memang mentaati engkau wahai Ali, maka asamu minna dima'uhum wa amwaluhum wa hisabuhum 'ala Allah. Berarti kalau mereka mau mengucapkan dua kalimat syahadat, maka hati-hati, berarti sudah haram darahnya ditumpahkan, diambil hartanya dan hisabnya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasul mengatakan, ya Ali, la in yahdiyakallahu rajulan wahidan bika khairul laka min humrina. Ya Ali, seandainya Allah memberikan hidayah kepadamu, lantaran dirimu ada orang mendapatkan hidayah Allah, itu lebih baik daripada unta merah. Maka Ali pun bergerak, kemudian berhasil melumpuhkan Khaybar. Di tangan Ali lah kemenangan Khaybar jatuh ke tangan kaum muslimin. Di sini dalam peristiwa ini ada mukjizat dua, mukjizat kauliyah dan mukjizat fi'liyah. Adapun mukjizat kauliyah, mukjizat ucapan, karena Rasul mengatakan yaftahullahu ala yadaihi, di tangannya kemenangan perang ini, dan menjadi sebuah kenyataan di tangan Ali lah kemenangan perang ini. Kemudian yang kedua, mukjizat fi'liyah. Nabi SAW meludahi kedua mata Ali yang sedang sakit, kemudian fabariya ka'allam yakun, kemudian tiba-tiba sembuh seolah-olah tidak pernah sakit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di antara keutamaan Ali radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya Ali sebagai Aba Turab, dan itu kunyah yang sangat disukai Ali radhiyallahu an, Abu Turab. Disebutkan dalam sebuah hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah putrinya Fatimah, dilihatnya Fatimah sedang bertengkar bersama suaminya. Wajar, dalam rumah tangga itu pasti ada pertengkaran, walaupun keluarga sahabat Nabi SAW. Tapi yang paling penting, bagaimana cara mengelola pertengkaran itu sehingga menjadi sebuah perdamaian. Dan Nabi SAW mertua yang baik. Kemudian dia mencari menantunya Ali radhiyallahu an. Diutusnya para sahabat untuk cari informasi di mana Ali, karena sedang bertengkar dengan Fatimah.
maka dapat informasi bahwa Ali sedang tidur di Masjid Nabawi. Bergegaslah Rasul menuju Masjid Nabawi. Rupanya Ali sedang tidur. Ketika itu kemudian badannya ataupun pakaiannya penuh dengan debu, karena Masjid Rasul beda dengan masjid hari ini yang ada permadaninya, yang ada sajadahnya. Masjid Rasul berupa tanah, sehingga kalau tidur di Masjid Rasul penuh dengan tanah. Maka Nabi SAW mengatakan, kum ya Aba Turab, kum ya Aba Turab, wahai bapak tanah, bangkitlah wahai bapak tanah. Sampai Rasul mengusap-ngusap pundak Ali dan membersihkan tanah ataupun debu yang ada di pakaiannya. Subhanallah. Ketika itu Nabi SAW mengajak Ali untuk mendamaikan Ali bersama putrinya Fatimah. Sesampainya di rumah maka Rasul mendamaikan, bahkan mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah, innahu lamra'ata bimra'atin la tajidu raihata zawjiha. Wahai Fatimah, seorang wanita tidak punya kehormatan jika satu hari tidak mencium bau suaminya. Ali radhiyallahu an sangat senang kalau dipanggil Aba Turab, karena itu adalah laqab yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga disebutkan dalam Sahih Muslim ketika Muawiyah ibn Abi Sufyan berbincang dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan kita tahu bahwa Muawiyah pernah bersengketa bersama Ali radhiyallahu anhu sehingga terjadi perang sifin. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Sa'ad, ala tasubbu aliyan, ala tasubbu aliyan. Wahai Sa'ad, kenapa kau tidak mencela Ali? Maka Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian mengatakan, la asubbu aliyan, tidak mungkin aku mencela Ali. Kenapa? Karena aku pernah mendengar 3 hadis tentang keutamaan Ali dari Nabi SAW. Hadis yang pertama yang tadi saya bacakan, ya Ali anta bimanzilati Harun min Musa, ala tardha an takuna bimanzilati Harun min Musa. Ya Ali, ridhokah engkau untuk kedudukanmu sama seperti Harun terhadap Musa? Kemudian yang kedua, la utiyanna rayata gadan, aku akan berikan bendera besok pagi kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya. Artinya Ali dicintai Allah dan Rasulnya, tidak mungkin aku mencela orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, ketika turun ayat, qul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtaghil falan fanaj'al la'natallah 'alal kadhibin. Maka Rasul kemudian memanggil Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Kemudian Rasul mengatakan, Allahumma haula'i min ahli baiti, ya Allah, mereka adalah ahli baitku. Kata Sa'ad, tidak mungkin aku mencela Ali. Tentu kata-kata Muawiyah bin Abi Sufyan tidak bisa diartikan artinya Muawiyah menyuruh Sa'ad untuk mencela Ali, bukan itu. Kita harus mentakwil perkataan Muawiyah kepada Sa'ad ini. Maksudnya, kata para ulama, Muawiyah bin Abi Sufyan ini maksudnya mengatakan la tasubbu Ali itu, kenapa kau tidak mencela Ali? Maksudnya Muawiyah ingin mengatakan, tidakkah kau bicara dengan Ali wahai Sa'ad, dan menjelaskan kesalahan cara berfikirnya. Jelaskan kepada Ali bahwa cara dia berfikir salah, yang benar itu kami, gitu maksudnya. Atau mungkin ketika itu ada orang-orang yang mencela Ali radhiyallahu an di hadapan Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian diceritakan kepada Muawiyah. Kemudian Muawiyah mengatakan, kenapa kau tidak ikut mencela juga? Kemudian barulah kemudian dijelaskan 3 hadis ini yang menunjukkan tentang fadilah Ali radhiyallahu an. Kata Sa'ad, tidak mungkin aku mencela Ali karena dia memiliki banyak keistimewaan di hadapan Nabi SAW. Bahkan dijelaskan oleh Zaid ibn Arqam, ketika datang sebuah kaum yang sebagian mereka sudah tua-tua, kemudian bertanya tentang hadis Nabi SAW tentang kedudukan ahli bait. Salah satunya Nabi SAW mengatakan, udzakirukumullahu fi ahli baiti, ku ingatkan kalian, jagalah keluargaku. Kemudian mereka mengatakan, ya Zaid, apakah istri-istri Rasul termasuk ahli baitnya? Maka Zaid mengatakan, ya, istri-istri Rasul termasuk ahli baitnya. Kemudian
Siapa lagi yang termasuk ahli bait itu? Maka Zaid mengatakan orang yang haram mendapatkan sedekah. Lalu siapa orang yang haram mengambil sedekah itu? Kemudian Zaid mengatakan merekalah keluarga Ali, keluarga Uqail, keluarga Ja'far, dan juga keluarga Abbas, karena mereka semuanya termasuk ahli bait Nabi SAW. Luar biasa. Kemudian juga ada peristiwa yang menarik dari sirah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Suatu ketika di zaman Ali menjadi khalifah, ada seseorang yang berhajat karena sebuah kebutuhan, tetapi kalau meminta-minta dia malu. Dia ingat sabda Nabi SAW tentang larangan dan celaan orang meminta-minta. Akhirnya dia tulis permintaannya itu di tanah. Dia tulis di sebuah tanah di bumi bahwa dia sedang berhajat ini dan itu. Karena dia malu untuk meminta, ditulis kemudian di tanah keinginannya. Rupanya Ali radhiyallahu anhu lewat, kemudian membaca tulisan itu. Kemudian Ali radhiyallahu paham bahwa orang ini sedang berhajat kepada sesuatu tetapi malu meminta, maka ditulis di bumi. Maka Ali menggerakkan pasukan cari orang yang menulis di sini. Akhirnya pasukan disebar ke sana kemari. Akhirnya kemudian berjumpa dengan orang itu, dan Ali pun kemudian memberikan semua permintaannya. Luar biasa. Itulah karamnya Ali radhiyallahu anhu. Dan kita masuk pada hijrah beliau yang sangat terkenal kisahnya. Karena Ali radhiyallahu anhu dipercaya Nabi SAW untuk menggantikan beliau fi firashil mauti, pada kasur kematian. Karena ketika Nabi SAW hijrah atau diizinkan hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi SAW meminta Ali radhiyallahu anhu untuk menduduki tempatnya di rumahnya yang kala itu sedang dikepung oleh orang-orang musyrik Arab. Ada beberapa alasan kenapa Nabi SAW meletakkan Ali di situ. Padahal bisa saja Ali radhiyallahu anhu terbunuh di situ. Pertama, karena Nabi SAW masih memiliki tanggungan hutang, di mana kebiasaan Nabi SAW ma'ruf baik di saat jahiliyah ataupun di zaman sudah tersebarnya Islam. Orang-orang musyrik Arab itu masih mempercayakan harta-harta mereka dititipkan di rumah Nabi SAW, sehingga ketika Nabi SAW hendak hijrah, ada beberapa barang yang belum dikembalikan kepada pemiliknya. Maka dia minta kepada Ali radhiyallahu an untuk mengembalikan barang-barang itu setelah hijrahnya beliau bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Makanya Rasul menahan Ali untuk tidak hijrah bersama-sama. Alasan yang kedua, karena Nabi SAW tahu Ali tidak mungkin dibunuh, karena Ali adalah putra daripada Sayyidul Arab. Abu Talib adalah Sayyidul Arab. Tidak mungkin orang-orang kemudian berani membunuh Ali radhiyallahu anhu, dan akan berhadapan dengan orang-orang Quraisy. Dengan sebab itu maka Nabi SAW yakin bahwa Ali akan selamat. Maka kemudian setelah Nabi SAW hijrah duluan bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, barulah kemudian disusul oleh Ali radhiyallahu an, sehingga Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang hijrahnya Ali, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan sebagian manusia ada yang menjual dirinya
untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah zat yang maha rauf, maha baik bil ibad dengan hamba-hambanya. Ali telah mengorbankan dirinya untuk Islam. Lah maka tepat pada usia beliau 22 tahun, sebagaimana beberapa riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Athir, maka Ali radhiyallahu an keluar hijrah sendirian. Apabila datang di siang hari, maka Ali radhiyallahu an akan beristirahat, karena kalau berjalan di siang hari itu maka manusia akan melihatnya. Dan apabila datang di malam hari, barulah Ali kemudian berjalan sendirian dari Mekah ke Madinah, menghadapi tantangan perjalanan hijrah yang sangat berat sekali. Belum lagi kejaran orang-orang Quraisy ataupun mungkin binatang-binatang buas dalam perjalanannya. Tetapi karena demi memperjuangkan akidah dan juga agama Islam, maka tantangan-tantangan hijrah bisa dilalui Ali radhiyallahu an, sehingga ketika sampai saja Ali di Kuba, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta akhi fid dunya wal akhirah, engkau wahai Ali adalah saudaraku di dunia dan di akhirat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan dirinya dengan Ali, sebagaimana Abdurrahman bin Auf disaudarakan oleh Rasul dengan Sa'd bin Rabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Ali radhiyallahu an sudah menetap di kota Madinah, maka tepat 2 tahun setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali pun menikah dengan Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu banyak para sahabat Rasul ingin melamar Fatimah putri Rasul, salah satunya Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Dan sahabat-sahabat yang lainnya banyak yang ingin menikahi Fatimah. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkannya, kecuali setelah Ali radhiyallahu an datang kemudian mengkhitbah Fatimah, yang ketika itu Ali radhiyallahu an tidak memiliki apapun untuk dijadikan mahar, kecuali hanya dhir'u ataupun baju besi yang harganya tidak seberapa. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sudah rida dengan Ali radhiyallahu an menikah dengan Fatimah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menikahkan Fatimah dengan Ali radhiyallahu an, dan berkah pernikahan keduanya lahirlah manusia-manusia terbaik dalam Islam. Lahir Hasan, lahir Husain yang merupakan 2 cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai Rasul. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, keduanya adalah pemimpin anak-anak muda kelak di surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah Ali menikah dengan Fatimah, Ali radhiyallahu an pernah hendak berpoligami. Bahkan dia hendak melamar salah satu putri daripada musuh Allah Subhanahu wa taala, putri Abu Jahal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwa Ali radhiyallahu an hendak melamar salah satu putri Abu Jahal. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, kemudian berceramah di hadapan manusia. Kemudian mengatakan, inna Fatimata minni wa ana atakhawwafu an tuftana fi diniha. Sesungguhnya Fatimah bagian diriku, kata Rasul, dan saya takut kalau seandainya Fatimah terfitnah agamanya. Maka kemudian Ali pun dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Ali, man adza Fatimah faqad adzani.
wahai Ali, siapapun yang menyakiti Fatimah, maka dia telah menyakiti perasaanku. Wallahi, demi Allah, la tajtami'u bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bintu aduwallahi abada. Demi Allah, tidak mungkin berkumpul satu atap anak putri Rasul sallallahu alaihi wasallam dan anak putri musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini jelaslah alasannya bahwa Rasul tidak melarang Ali untuk berpoligami, tetapi Nabi SAW melarang berpoligaminya Ali karena wanita yang hendak dikhitbahnya adalah putri daripada musuh Rasul. Seandainya Ali mengambil putri-putri yang lainnya yang bukan musuh Nabi SAW, tentu Nabi SAW tidak akan melarangnya. Tapi sebab inilah makanya Nabi SAW mengatakan, wa inni lastu uharrimu halalan wala uhillu haraman. Aku tidak hendak mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram. Akan tetapi karena aku tidak suka putri Rasul berkumpul dengan putri musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu apa kegiatan Ali radhiyallahu an selama di kota Madinah? Ali radhiyallahu an adalah orang kepercayaan Rasul, termasuk orang yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia dipercaya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk katibul wahyi, satu di antara sekian para sahabat sebagai pencatat wahyu. Bahkan bukan hanya itu saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mempercayakan delegasi kepada Ali radhiyallahu an untuk mengirim surat ke kabilah-kabilah, mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Termasuk juga Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang bukan hanya menjadikan Rasul Ali sebagai penulis wahyu ataupun pengirim surat sebagai delegasi ke kabilah-kabilah, terkadang Rasul pun meminta pendapat Ali radhiyallahu an. Salah satunya adalah ketika kejadian yang disebut dengan haditsatul ifki, di mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tergoncang kehormatannya karena difitnah orang-orang munafik tentang Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan Safwan ibn Mu'attil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu orang yang dimintai pendapatnya adalah Ali radhiyallahu an. Dan Ali radhiyallahu an menyaksikan bai'atur ridwan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membukukan setiap perjanjian dalam Hudaybiyah, dan Ali ikut menyaksikannya. Kemudian juga Ali radhiyallahu an pernah diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Khalid ibn Walid ke Yaman untuk berdakwah kepada orang Yaman selama 6 bulan, tidak ada satupun yang masuk Islam. Makanya kemudian Nabi SAW mempercayakan Ali radhiyallahu an untuk menggantikan Khalid berdakwah di Yaman. Dan subhanallah, setelah Ali radhiyallahu an terjun langsung dakwah ke Yaman, banyak kabilah-kabilah yang masuk Islam, salah satunya kabilah Hamadan. Mereka masuk Islam di tangan Ali radhiyallahu an, kemudian diikuti banyak kabilah yang mengikuti kabilah Hamadan untuk masuk dalam Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, adapun keberanian Ali dalam dunia pertempuran tidak diragukan lagi. Ali itu dikenal dengan syaja'ahnya, keberaniannya. Dalam perang Badar yang merupakan perang perdana, kita tahu bahwa dalam Islam itu ataupun dalam peperangan tempo dulu, kita tahu bahwa ada istilah mubarazah. Mubarazah itu adu tanding. Sebelum berperang, maka masing-masing mengeluarkan jagoan masing-masing untuk adu tanding siapa yang kalah, siapa yang menang. Karena itu yang akan mempengaruhi kalah dan tidaknya sebuah pertempuran. Maka ketika itu Ali radhiyallahu an yang pertama kali dikeluarkan sebagai jagoan dalam Islam. Dan subhanallah, ketika itu orang-orang jahiliyah mengeluarkan Al-Walid ibn Utbah. Maka Ali radhiyallahu an dengan mudah membunuh Walid ibn Utbah
kemudian juga membunuh 20 orang-orang musyrik dalam perang Badar, sehingga Allah menangkan dalam perang ini. Kemudian juga di perang Uhud, Ali radhiyallahu an adalah salah satu pembawa bendera, dan dia menjadi tameng bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam perang ini mengalami kekalahan, tapi Ali radhiyallahu an satu di antara sahabat yang tidak lari dalam pertempuran sampai selesai pertempuran. Bahkan dalam perang Khandaq, perang Ahzab, ketika itu orang-orang musyrik mengeluarkan Amr ibn Wud, orang yang tidak pernah terkalahkan dalam gulat selama bergulat, karena kebiasaan orang-orang Arab itu olahraga mereka adalah bergulat. Dan Amr ibn Wud ini orang yang ditakuti. Makanya ketika perang Khandaq, Amr bin Wud ini dikeluarkan orang-orang Quraisy, tidak ada seorang sahabat pun yang berani maju kecuali radhiyallahu an. Dan dia berhasil membunuh Amr bin Wud yang ditakuti oleh orang-orang Quraisy ataupun oleh sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam perang Khaybar, Ali radhiyallahu an melawan Marhab, seorang Yahudi yang sangat besar badannya, yang sangat ditakuti. Makanya Ali radhiyallahu an sampai kemudian berbangga, ana alladhi sammatni ummi Haidarah, tahukah engkau bahwa aku orang yang diberi nama ibuku sebagai macan hutan. Dari sini kata para ulama, tidak mengapa sombong dalam sebuah pertempuran, sebagaimana tidak mengapa seseorang itu menipu dalam pertempuran, karena intinya kemenangan. Maka kemudian dia pun, Ali pun radhiyallahu an, mampu mengalahkan Marhab dan membunuhnya. Kemudian juga dalam perang Khaybar ini juga Ali radhiyallahu an, di tangannya bendera kemenangan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la utiyanna rayata ghadan li rajulin yuhibbuhullah yuhibbullaha wa rasuluhu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Akan kami berikan bendera kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya. Yaftahullahu ala yadaihi, di tangannya kemenangan. Maka Ali radhiyallahu anhu rupanya orang yang dipilih Rasul untuk memegang bendera itu dan memimpin perang, dan di tangannya Khaybar jatuh ke tangan kaum muslimin. Termasuk juga dalam perang Hunain dan perang-perang yang lainnya. Maka Ali radhiyallahu an sangat terkenal dalam dunia pertempuran. Di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, maka Ali radhiyallahu an sangat dipercaya Abu Bakar untuk menjadi istisyar. Jadi apapun keluhan-keluhan Abu Bakar, maka Abu Bakar selalu minta pendapat Ali radhiyallahu an. Termasuk ketika Abu Bakar memerangi orang-orang murtad, maka dia minta pendapat Ali radhiyallahu an. Termasuk ketika Abu Bakar mengarahkan pasukan ke Rum, maka Abu Bakar pun minta pendapat Ali radhiyallahu an. Dan juga di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu an juga sama. Ali menjadi mustasyarnya Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Bahkan salah satu putri Ali radhiyallahu an, Ummu Kulthum, dinikahkan Ali dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Bahkan Umar pernah mengatakan kepada Ali radhiyallahu an, a'udzu billah an Aisyah fi qaumin lasta fihim ya Abul Hasan. Aku berlindung kepada Allah untuk hidup di sebuah kaum yang engkau tidak ada di situ, wahai Abul Hasan. Dan itu pujian Umar ibn Khattab radhiyallahu an kepada Ali radhiyallahu an, laula aliyun la halaka Umarun. Bahkan Umar mengatakan, kalaulah bukan karena Ali, tentu hancurlah Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Artinya bahwa ada kedekatan Ali dan juga Abu Bakar. Begitu juga ada kedekatan Ali dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu an, tapi tentu berbeda dengan masa Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Karena di zaman Utsman ini terjadi fitnah. Di akhir-akhir kekuasaan Utsman ini terjadi fitnah besar, di mana datang gelombang para pemberontak dari pemberontak yang terkena hasut Abdullah ibn Sabah.
Bahkan orang-orang itu sengaja mengadu domba Ali dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan mengatakan, kalau kita melepaskan baiat kepada Utsman, maka Ali telah siap membaiat dirinya. Padahal itu fitnah mereka. Mereka hendak mengadu domba Ali dengan Utsman. Makanya ketika Utsman mendengar bahwa Ali hendak membaiat dirinya karena kabar burung dari anak-anak muda yang hendak memberontak, dia panggil Ali. Dan Ali tidak sebagaimana tuduhan mereka. Ali tetap membaiat ataupun setia dengan Utsman ibn Affan. Makanya Ali lah yang kemudian diutus Utsman untuk berdialog dengan para pemberontak itu. Ketika para pemberontak kemudian mengatakan kepada Ali radhiyallahu an, kenapa kami memberontak kepada Utsman? Kemudian memberikan beberapa alasan, salah satunya Utsman membakar mushaf lah, salah satunya Utsman kemudian menjadikan para pemimpin sigharus sahabah dan juga meninggalkan kibarus sahabah, salah satunya Utsman kemudian mementingkan keluarganya untuk dijadikan pemimpin-pemimpin daerah, dan macam-macam alasan mereka. Tetapi dengan entengnya Ali membantah syubhat-syubhat para pemberontak itu. Akan tetapi semua takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya para pemberontak itu membunuh Utsman ibn Affan dengan cara yang sadis. Lah dari sinilah kemudian sejarah Ali radhiyallahu an menjadi khalifah dimulai. Makanya sering saya katakan bahwa kalau kita cerita tentang Ali akan berbeda ceritanya atau alur ceritanya ketika kita bicara tentang Abu Bakar, Umar ataupun Utsman. Karena pemerintahan Ali itu sudah dimulai dengan fitnah. Jadi pemerintahan Ali itu sudah dimulai dengan berjalannya fitnah karena terbunuhnya Utsman. Makanya liku-liku biografi Ali ketika menjadi khalifah itu luar biasa. Maka kisahnya banyak seputar pemberontakan, seputar peperangan, seputar pengkhianatan, dan begitu seterusnya. Artinya bahwa biografi Ali ini setelah menjadi khalifah lebih banyak bicara tentang fitnah, bicara tentang peperangan antara kaum muslimin melawan kaum muslimin, antara Ali dan Muawiyah di perang Siffin, antara Ali dan kubu Aisyah di perang Jamal, dan antara Ali dengan orang-orang Khawarij gitu ya, dan begitu seterusnya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Hamzah bin Abdul Muttalib adalah satu dari 4 paman Nabi SAW yang hidup sampai Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Paman Rasul kan banyak, tetapi yang hidup sampai kerasulan atau kenabian Nabi kita Muhammad SAW hanya 4 pamannya saja, yang 2 mukmin dan 2 kafir. Adapun yang mukmin Hamzah dan Abbas. Hamzah dan Abbas masuk Islam dan baik keislamannya. Adapun yang kafir Abu Lahab dan Abu Talib. Tapi walaupun demikian berbeda sikap. Abu Lahab lebih kepada memusuhi Nabi SAW, tapi Abu Talib lebih kepada membela Nabi SAW. Jadi di sini kalau kita ringkas, paman Rasul terbagi menjadi 3. Ada yang tetap di atas kekafirannya dan menjadi musuh Nabi, dialah Abu Lahab. Ada yang tetap kafir tapi justru membela Nabi SAW, dialah Abu Talib. Dan ada yang betul-betul masuk ke dalam Islam dan menjadi sahabat Nabi SAW, dialah Hamzah dan juga Abbas radhiyallahu anhuma. Adapun Hamzah sendiri dari kecil sudah terbiasa dididik sebagai pemburu. Jadi dia dikenal sebagai pemburu. Dan yang diburunya itu bukan binatang-binatang biasa, tapi binatang-binatang buas, seperti singa, harimau, dan yang semacamnya. Makanya kemudian setelah dia masuk Islam,
gelar yang disematkan kepada Hamzah adalah Asadullah wa Asadu Rasuli. Dia singanya Allah dan singanya Rasul. Lalu bagaimana kisah keislamannya? Satu hari kita tahu bahwa permusuhan musuh-musuh Nabi SAW, sebagaimana sudah saya jelaskan, itu teramat sangat sengit sekali, terutama dari Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal, atau namanya Amr ibn Hisham, atau julukannya Abul Hakam. Jadi Abu Jahal ini satu hari mencaci maki Nabi SAW dengan sangat keji sekali. Lah ketika itu Hamzah masih kafir dan dia sedang berburu buruannya. Kemudian makian daripada Abu Jahal ini kedengaran oleh seorang budak. Budak ini adalah yang punya Abdullah ibn Jad'an. Jadi Abdullah ibn Jad'an itu punya seorang budak. Itulah budak Abdullah ibn Jad'an ini mendengar bagaimana Abu Jahal itu mencaci, memaki, menghina, merendahkan Nabi SAW dengan sedemikian keji. Jadi ketika Hamzah ini pulang dari pemburuannya, kebiasaan dia sebelum pulang ke rumah, setiap dia habis berburu maka dia selalu tawaf di Ka'bah. Kemudian selepas tawaf dia akan menyalami orang-orang yang berada di sekitarnya. Lah disitulah dia berjumpa dengan budaknya Abdullah ibn Jad'an. Kemudian budaknya Abdullah ibn Jad'an ini menceritakan bahwa anak saudaramu, maksudnya Nabi kita Muhammad SAW, sudah dihinakan oleh Abu Jahal dengan makian-makian yang tidak pantas untuk diucapkan. Entah kenapa tersulut emosinya. Hamzah ini tersulut emosinya. Bagaimanapun Rasul adalah anak pamannya, anak daripada saudaranya, ponakan bahasa kita ini. Jadi tidak jadi dia pulang, malah dia mencari Abu Jahal. Kemudian setelah berjumpa dengan Abu Jahal tidak basa-basi, sementara busur dan anak panah masih di tangan, dia langsung kemudian mengatakan, "Atashtuma ibna akhi?" Apakah engkau sudah mencaci maki anak saudaraku? Kemudian langsung dihentakkan busur panah itu dan mengenai wajah Abu Jahal. Kemudian terluka dan mengeluarkan darah sampai tersungkur. Tentu orang-orang Abu Jahal ada di sekitar situ, tidak terima bagaimanapun Abu Jahal itu tokoh besar. Kok bisa kemudian disakiti seperti itu? Hampir-hampir mereka hendak mengeroyok Hamzah. Tapi tiba-tiba Abu Jahal mengatakan, "Da'uhu, jangan, biarkan dia. Fa inni qad syatamtu ibna akhihi." Karena aku sudah mencela anak saudaranya. Jujur Abu Jahal di sini. Ya. Kemudian Hamzah langsung kemudian berpidato di hadapan orang. "Apakah engkau sudah mencela anak saudaraku sementara aku di atas agamanya?" Padahal dia belum masuk Islam tuh. Ya. Dia justru mengucapkan dengan kemarahannya, "Kalian berani mencela anak saudaraku padahal aku berada di atas keyakinannya." Sebab kata-katanya inilah dia masuk Islam. Padahal ketika ngomong seperti itu hidayah belum ada tuh. Tapi gara-gara kemarahannya dan tersulut emosi, justru penyebab itulah dia masuk ke dalam agama Nabi SAW, bersahadat di hadapan Rasul. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah Hamzah sendiri ketika dia sudah masuk Islam maka memperkuat Islam. Bagaimanapun dia tokoh dari tokoh-tokoh Quraisy, kemudian pemberani, dan tidak ada orang yang berani kepada dia, sehingga wajar dengan keislamannya itu menambah kejayaan Islam. Lah ketika kemudian markas yang sudah saya ceritakan, Arqam atau Darul Arqam, yang merupakan markas pertama atau rumah Islam yang dijadikan markas oleh Nabi SAW, maka Hamzah berada di situ. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di atas kekafiran belum masuk Islam, kemudian dia menuju rumah
Darul Arqam, apa kata Hamzah? Lihat si Umar itu, kalau dia datang dengan kebaikan, ahlan wa sahlan wa marhaban. Tapi kalau dia datang dengan keburukan, maka dia akan berhadapan dengan pedangku. Itulah keberanian Hamzah ibn Abdi ibn Abi Talib, ibn Abdul Muttalib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah Hamzah sendiri dia kan masuk Islam di tahun kedua sebelum hijrah Nabi SAW, artinya dia termasuk daripada as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang mula-mula masuk Islam yang Allah katakan dalam At-Taubah ayat 100, as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi Hamzah ini termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang atau sahabat-sahabat yang mula-mula masuk Islam. Dan hubungan dia dengan Nabi SAW selain daripada paman, dia juga adalah sepersusuan dengan Nabi SAW. Jadi saudara sesusu dengan Rasul karena disusui oleh satu wanita, Suwaibah, ya, ada yang mengatakan Suwaibah, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, posisi dia sebagai paman Nabi SAW. Dan dia adalah salah satu penasehat dari 14 sahabat yang menjadi penasehat Nabi SAW. Memang tidak jauh umurnya. Jadi umur Hamzah dengan Rasul itu hanya beda 2 tahun saja. Dan kunyahnya adalah Abu Ammar. Dia punya kunyah disebut Abu Ammar. Ada juga yang mengatakan Abu Ya'la. Ya. Tetapi Hamzah sendiri masa jahiliyah, di atas kejahiliahannya, dia terkenal dermawan orangnya. Sehingga juga bukan hanya disegani, tapi juga dicintai. Karena biasanya orang dermawan itu disukai orang. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika kemudian penekanan dakwah begitu hebat, maka Hamzah pun kemudian ikut hijrah bersama Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Subhanallah, peperangan pertama di mana Hamzah terlibat adalah dalam perang Badar. Ketika sampai di kota Madinah, kan Nabi SAW mempersaudarakan antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya. Lah Hamzah ini kemudian dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Ali radhiyallahu anhu, atau afad dengan Zaid ibnul Harithah al-Kalbi. Jadi Hamzah dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Zaid ibnul Harithah al-Kalbi. Karena begitu Nabi untuk merekatkan, untuk saling ada perasaan tolong menolong dengan satu yang lainnya, karena bagaimanapun hijrah itu kan sendiri-sendiri meninggalkan keluarga. Jadi supaya merasa punya keluarga, maka dipersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar itu. Lah Hamzah ini sekali lagi terkenal dengan asadullah. Terkenal dengan asadullah, artinya singa Allah Subhanahu wa taala dalam peperangan dan singa Nabi SAW. Bayangkan ketika perang Badar, dan perang Badar itu perang yang pertama kali dilakukan Nabi SAW sepanjang hayat beliau. Beliau tidak pernah perang. Itulah perang perdana yang disebut dengan Badar Kubra. Ada seorang musyrik yang terkenal garang. Orang musyrik ini terkenal garang, ya. Dan kalau gulat itu tidak pernah terkalahkan. Namanya Al-Aswad ibnu Abil Asad. Jadi Al-Aswad ibn Abil Asad ini terkenal jagoannya orang-orang musyrik. Kalau kelahi, gulat tidak pernah kalah. Jadi sebelum terjadi peperangan Badar, kita tahu bahwa yang menguasai air di Badar itu adalah tentara Nabi. Rasul berhasil menguasai air. Ya, bagaimanapun air sangat dihajatkan dalam sebuah peperangan, kan gitu. Jadi Rasul menguasai air di Badar itu. Jadi Al-Aswad ibn Abil Asad ini bernazar, walaupun air itu dikuasai oleh kaum muslimin, saya akan tetap datang ke air itu. Aku akan meminumnya, atau aku akan terbunuh, atau aku akan membunuh orang-orang muslim itu.
Itu nadarnya Al-Aswad ibn Abil Asad. Memang dia pemberani. Maka dengan kudanya dia pacu menuju tempat air yang dikuasai kaum muslimin itu. Rupanya sebelum sampai di tempat air itu, Hamzah sudah menghadangnya. Kemudian ditebas kakinya, dia pun jatuh. Sekali tebas, dia jatuh. Siapa Hamzah? Hamzah orang yang ahli dalam pertempuran. Jadi ketika dia sedang merangkak, kemudian Hamzah bertanya, apa tujuanmu? Dia mengatakan, saya bernadar ingin minum dari air itu. Maka Hamzah mempersilahkan dengan ngesotnya bahasa kitanya untuk mendekati air itu. Ketika sudah dia mengambil air dan minumnya, langsung ditebas dan dihabisi oleh Hamzah. Dan disaksikan orang ramai. Ya. Lah dari situlah kemudian menyulut emosi orang-orang Quraisy ini. Kita tahu di perang Badar ini, pemimpin-pemimpin Quraisy itu rata-rata pemimpin-pemimpin besar karena masih hidup semuanya. Abu Jahal masih hidup, Umayyah masih hidup, Utbah, Syaibah itu kan pembesar-pembesar itu masih hidup terlibat dalam perang ini. Di mana tidak emosi gitu ya, jagoannya dibunuh. Ya. Lah kebiasaan zaman dulu ya, zaman dulu kalau perang, karena zaman dulu perang ya hadap-hadapan dengan pedang, lain dengan zaman sekarang sembunyi-sembunyi ya. Jadi orang dulu itu kalau sebelum perang maka menggunakan sistem mubarazah. Mubarazah itu adu tanding, bahasanya mana jagoanmu, ini jagoanku, ayo tempur. Jadi sebelum perang besar itu mereka akan membuat perang kecil, di mana antar jagoan dari kedua belah pihak itu akan adu tanding di situ. Lah ketika itu Nabi SAW mengeluarkan 3 jagoannya. Salah satunya adalah Ali, kemudian Ubaidillah ibnul Harith, dan juga Hamzah Asadullah. Dan Hamzah ini memiliki ciri karena selalu meletakkan bulu di atas kepalanya, supaya tahu dan terpisahkan cirinya dengan yang lainnya. Jadi Hamzah ini ketika itu berhadapan dengan Syaibah. Syaibah itulah yang kemudian berhadapan dengan Hamzah. Syaibah jagoannya orang musyrik, sementara Hamzah jagoannya umat Islam. Maka ketika terjadi mubarazah itu, sekali hantam saja Syaibah terguling dan mati. Manusia pun takut. Dan Ali juga berhasil membunuh jagoannya orang musyrik, termasuk juga Hamzah di sini. Ya. Maka selepas itulah terjadi pertempuran sangat luar biasa di Badar. Subhanallah, tidak ada manusia yang paling banyak membunuh orang musyrik di peperangan itu melebihi Hamzah. Hamzah berhasil membunuh dengan kedua tangannya itu 33 musyrik, dan itu tidak bisa dilakukan siapapun. Dalam sebuah pertempuran ya, menghabisi 33 orang itu hadap-hadapan dengan pedang kan, tidak bisa dilakukan siapapun kecuali Hamzah. Makanya wajar kalau Hamzah itu disebut Sayyidus Syuhada, yang kelak di perang Uhud dia meninggal itu disebut pemimpinnya para syuhada, karena bertempur itu luar biasa. Dia tidak bisa dilukai dan dia bisa melukai dan membunuh. Saking kepiawaiannya dia dalam bertempur itu, Hamzah itu. Makanya wajar Rasul sangat sayang dengan Hamzah. Ya. Lah salah satu yang dibantai oleh Hamzah adalah yang paling banyak keluarga Hindun. Hindun bintu Utbah. Itu bapaknya, anaknya, pamannya, suaminya, semua terbunuh di tangan Hamzah. Bayangkan, ya. Jadi ada 4 keluarga, itu semua terbunuh di tangan Hamzah. Lah salah satunya adalah keluarga Hindu. Bagaimana ayahnya terlibat perang, mati di tangan Hamzah. Pamannya terlibat perang, mati di tangan Hamzah. Anaknya terlibat perang, mati di tangan Hamzah. Suaminya terlibat perang, mati di tangan Hamzah. Tentu dia sebelum menikah dengan Abi Sufyan ya, belakangan masuk Islam juga Hindun ya. Tetapi ini menaruh dendam yang luar biasa. Bagaimana satu keluarga dibantai satu orang? Makanya kemudian Hindun ini berbulan-bulan, bertahun-tahun dia mengumpulkan harta untuk membalas dendam atas kematian keluarganya di tangan paman Nabi SAW namanya Hamzah ini. Lah ketika kemudian beberapa tahun setelahnya kan dari Badar itu kan terjadi perang Uhud. Ya, setelah Badar terjadi perang Uhud. Lah di perang Uhud inilah Hindun berusaha mendanai peperangan. Lah kebetulan dia punya budak namanya Wahsy. Jadi budaknya itu namanya Wahsy, kunyahnya Abu Dasman atau dikenal Wahsy budak hitam. Jadi Hindun ini mengatakan kepada Wahsy dan mengatakan, ya Wahsy, kalau engkau ingin bebas dari perbudakan,
maka aku akan berikan kebebasan perbudakanmu, bahkan bukan hanya itu saja, ku berikan harta yang banyak untukmu, syaratnya kau bunuh orang yang sudah membunuh keluargaku. Maksudnya Hamzah bin Abdul Muttalib, bunuh dia. Ya. Kau tidak perlu terlibat dalam peperangan, cukup kau bidik saja, karena engkau ini ahli tombak. Jadi Wahsy memang terkenal pelempar tombak. Dia kalau melempar itu jarang meleset. Wahsy ini, itulah keahliannya di situ. Karena zaman dulu itu kan kalau peperangan punya keahlian masing-masing. Ada pemanah, ahlinya di panah, gitu. Ada di pedang, ada di kuda, ada di tombak, gitu ya. Lah Wahsy ini kebetulan dia ahli di tombak. Jadi kalau melempar tombak itu jarang meleset. Jadi ketika kemudian Hindun menawarkan kebebasan dia, bahkan bukan hanya menawarkan kebebasan, tapi juga memberikan banyak harta kepada dia kalau dia berhasil membunuh orang yang telah membunuh keluarganya. Semangat Wahsy, sehingga dia mau melakukan itu. Maka dalam perang Uhud ini, kita tahu bahwa perang Uhud ini, yaitulah terjadi perang kekalahan kaum muslimin di sini. Begitulah, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kan diputar ya. Kadang menang, kadang kalah, itu udah biasa manusia. Jadi ketika sengit-sengitnya itu pertempuran itu, Wahsy tidak terlibat di pertempuran. Dia hanya sembunyi-sembunyi di batu-batu, di pohon-pohon. Dia hanya membidik, melihat kelemahan Hamzah. Sebenarnya Hamzah sudah tahu siapa Wahsy. Dia sudah melihatnya. Ya, tetapi karena Wahsy ini tidak diperhitungkan, ya dianggap orang biasa, tidak mungkin berani macam-macam gitu ya. Sehingga tidak dipedulikan Hamzah. Dan di sini kata para ulama, dalam kondisi apapun dalam setiap pertempuran itu tidak boleh meremehkan orang. Ya, walaupun karena bisa saja yang dianggap remeh dia pula yang kemudian berhasil membunuh, kan begitu. Tapi Hamzah ini kan karena sudah kadung dia sedang di tengah-tengah pertempuran, ya dia pasti melayani orang-orang yang dianggap penting. Dia tidak tahu kalau Wahsy itu sudah ada tujuan jahat, dia tidak ikut bertempur, tapi dari kejauhan saja membidik-bidik kapan Hamzah lengah. Sehingga ketika betul-betul dia mendapatkan waktu yang pas gitu ya, dia lemparnya tuh tombak itu, akhirnya persis mengenai Hamzah, sehingga Hamzah roboh. Akhirnya tersiarlah Wahsy menjadi pahlawan orang musyrik. Padahal dia tidak ikut terlibat tuh, tapi karena dia membunuh Hamzah, namanya akhirnya menjadi menyeruak tuh. Bagaimana seorang Wahsy, budak yang tidak punya keahlian perang, hanya menombak, bisa membunuh Asadullah, kan itu, singanya Allah. Maka terkenal nama Wahsy ini akhirnya karena membunuh Hamzah. Lah tentu ini pukulan berat bagi Nabi SAW. Kematian Hamzah ini di tangan Wahsy. Bagaimanapun Hamzah ini banyak berjasa kepada Rasul dan orang yang paling dicintai Nabi SAW. Ketika terbunuhnya Hamzah di tangan Wahsy ini, maka Rasul SAW tidak henti-hentinya dirundung dengan kesedihan sampai pada waktunya ketika terjadi Fathu Mekah, di mana kota Mekah itu kan dikepung oleh kaum muslimin dan seluruh penduduk musyrik Mekah itu menyerah, tidak berani, bahkan tidak terjadi pertumpahan darah sekalipun di situ. Maka Nabi SAW sampai mengatakan, siapa yang masuk Masjidil Haram dia aman. Siapa yang masuk ke rumah dan mengunci pintunya serta masuk ke rumah Abu Sufyan dia aman. Lah orang-orang yang dulu pernah menyakiti Nabi SAW, salah satunya Wahsy, merasa bahwa dia sudah membunuh pamannya. Dia tidak tenang di Mekah karena Mekah sudah dikuasai kan. Akhirnya dia lari ke Taif. Rupanya ketika lari ke Taif, dia mendengar Rasul pun akan ke Taif. Makin sesak dadanya itu. Kemudian dia niat ingin pergi ke Yaman, ke Syam, pokoknya seolah-olah dunia yang luas itu sempit bagi dia. Tetapi terdengar kabar kepada Wahsy ini bahwa Nabi SAW akan menerima siapapun yang pernah memusuhi dia dan para sahabatnya kalau dia datang baik-baik masuk Islam. Akhirnya berita itu menenangkan Wahsy dan tidak jadi kabur ke sana kemari. Datang dia ke Nabi SAW. Kemudian dia pun menyatakan keislamannya. Tapi Nabi SAW bertanya kepada Wahsy, apakah engkau Wahsy yang membunuh Hamzah? Maka Wahsy mengatakan, ya saya Wahsy dan saya pembunuh Hamzah. Kemudian Rasul mengatakan, bisa enggak kau ceritakan bagaimana cara engkau membunuh Hamzah? Akhirnya Wahsy bercerita.
Bagaimana kelicikan dia membunuh Hamzah itu. Bagaimana kepengecutan dia tidak berani hadap-hadapan dengan Hamzah, sehingga dia hanya membunuh dari jarak jauh dengan bidikannya, dengan tombaknya. Maka setelah kemudian diceritakan panjang lebar, tiba-tiba Rasul menangis. Sedih dengan ceritanya Wahsy. Sehingga karena cintanya dia dengan Hamzah, dia mengatakan kepada Wahsy, "Ya Wahsy, ghaib wajhaka anni." Wahai Wahsy, setelah hari ini, walaupun kau sudah masuk Islam, jangan pernah aku melihat wajahmu kembali. Jadi engkau kalau hadir di majelis taklim itu duduk paling belakang sana, di balik tiang kalau bisa. Pokoknya aku nggak mau melihat wajahmu lagi. Kau boleh hadir, tapi jangan pernah diperlihatkan wajahmu kepada. Kenapa demikian coba? Ini dalil bahwa Nabi SAW sangat cinta dengan Hamzah. Sahabat-sahabat itu banyak yang dibunuh oleh orang-orang musyrik. Ya, banyak, bukan hanya Hamzah saja. Di perang Badar sahabat banyak yang meninggal. Kemudian juga di perang Uhud banyak lagi para sahabat yang meninggal. Di perang-perang yang lainnya. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kepada para pembunuh sahabat selain Hamzah, "Ghaib wajhaka anni." Hilangkan wajahmu dari tatapanku. Rasul hanya mengatakan hal ini kepada Wahsy, pembunuh pamannya atau sahabatnya Hamzah ibn Abdul Muttalib. Itu menunjukkan sayangnya gitu loh Rasul kepada Hamzah, sampai kemudian Rasul berpesan seperti itu. Makanya ini yang menjadikan Wahsy itu selalu menangis, karena dia tidak boleh memperlihatkan wajahnya di hadapan Rasul sampai wafat nanti. Dari situ Wahsy ingin membalas kesalahannya, sehingga ketika kemudian di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu terjadi pemurtadan yang hebat itu. Ya, banyak orang murtad di zaman Abu Bakar. Salah satunya adalah munculnya nabi-nabi palsu, dan yang paling banyak pengikutnya adalah Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab itu banyak pengikutnya. Lah ketika terjadi peperangan yang disebut dalam sejarah itu namanya Hadiqatul Maut, kebun kematian. Karena ketika itu Musailamah al-Kadzdzab terkepung dalam kebun itu oleh tentara Khalid bin Walid dan yang lainnya. Lah Wahsy berhasil masuk ke dalam kebun itu, kemudian mencari orang yang namanya Musailamah al-Kadzdzab itu. Dan subhanallah, ketika berjumpa dengan Musailamah al-Kadzdzab, dialah yang membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Sehingga dia merasa impas dan mengatakan, dulu aku pernah membunuh orang yang sangat dicintai Rasul, Hamzah bin Abdul Muttalib. Sekarang aku membunuh orang yang paling dibenci Nabi SAW, Musailamah al-Kadzdzab. Jadi dia ingin membalas kononnya kan itu Wahsy. Ya, akhirnya kemudian jadi ujung kisah Wahsy pun kemudian meninggal di atas keislamannya dan menjadi sahabat baik, ataupun baik keislamannya menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini kita tahu bahwa Hamzah ini banyak keutamaannya dalam Islam. Di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Al-Karmani rahimahullahu taala bahwa Hamzah ibnu Abdul Muttalib ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa akhuhu minar radha'ah. Hamzah bin Abdul Muttalib satu sisi dia paman Rasul, dia juga saudara Rasul dari ibu satu persusuan. Yuqalu lahu Asadullah. Dia memiliki gelar singanya Allah. Wahina aslam i'tazzal Islam bi islami. Ketika dia masuk Islam, Islam semakin kokoh dan kuat dengan keislamannya. Ustushhida yauma Uhudin, dia mati syahid di perang Uhud. Wa huwa sayyidus syuhada, dan dia adalah pemimpin orang-orang yang mati syahid. Pemimpin orang-orang yang mati syahid. Bahkan Abdurrahman ibn Auf ma'ruf, dia salah seorang dari al-mubashshiruna bil jannah, al-asharatu al-mubashshiruna bil jannah, 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, salah satunya Abdurrahman ibn Auf. Nah, Abdurrahman ibn Auf menyaksikan dan berani mengatakan, bersaksi bahwa Hamzah itu di surga. Kemudian dia mengatakan, la Hamzatu bi annahu khairun minhu. Hamzah lebih baik dibandingkan dia. Padahal Abdurrahman ibn Auf itu sahabat yang disebutkan satu redaksi hadis dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga kan. Tapi dia mengatakan, demi Allah Hamzah lebih baik daripada aku. Dan itu sebuah tazkiyah, ya. Sehingga sampai kemudian Abdurrahman ibn Auf itu mengatakan, qutila Mus'ab ibn Umair wa huwa khairun minni. Telah terbunuh Mus'ab ibn Umair dan dia jauh lebih baik dibandingkan aku. Ma'ruf kisahnya Mus'ab bin Umair.
Dulunya orang kaya, semua keinginannya dipenuhi oleh ibunya, tapi ketika dia masuk Islam diusir sama ibunya. Satu uang sen pun tidak diberikan. Akhirnya dia pun hidup terlunta-lunta sampai masuk Islam. Gara-gara masuk Islam. Tapi dia anak cerdas, walaupun anak bangsawan, dia hidup sederhana, cerdas. Dialah yang pertama kali diutus ke Madinah untuk berdakwah. Di tangan dialah dua pemimpin Ansar masuk Islam. Makanya Abdurrahman ibn Auf mengatakan ketika terbunuh Mus'ab bin Umair di perang Uhud itu, wa huwa khairum minni. Dia adalah manusia yang terbaik dibandingkan diriku. Kufina bi burdati in ghuttiya ra'suhu badat rijlah wa in ghuttiya rijlahu bada ra'suhu. Di mana ketika Mus'ab ibn Umair ini meninggal dunia, kain kafannya terbatas. Kalau ditarik ke kaki, kepalanya tampak. Kalau ditarik ke kepala, kakinya pula tampak. Coba bayangkan orang kaya tidak punya kafan karena diusir sama ibunya. Ya. Akhirnya kemudian ditarik ke kepala, kemudian kakinya ditaruh dedaunan dan dikebumikan. Kemudian kata Abdurrahman ibn Auf melanjutkan kata-katanya, wa qutila Hamzah wa huwa khairu minni. Dan Hamzah telah terbunuh mati syahid dan posisi dia lebih baik dibandingkan aku, kata Abdurrahman bin Auf. Thumma busitolana minad dunya ma busit. U'tina minad dunya ma u'tina wa qad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana thumma ja'ala yabki hatta taraka ta'am. Kata siapa? Abdurrahman ibn Auf dengan mengatakan, sungguh setelah kematian keduanya, maksudnya Mus'ab bin Umair dan Hamzah, tiba-tiba dunia dibentangkan kepada kami. Maka aku takut, katanya Abdurrahman bin Auf, jangan-jangan kebaikan kami hilang gara-gara dunia yang di hadapanku. Ketika dia itu pun menangis, yang tadinya mau makan tak jadi makan. Karena teringat dengan dua pendekar Islam ini, Mus'ab ibn Umair dan juga Hamzah ibn Abdul Muttalib. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika Hamzah mati syahid, jadi Abu Hurairah itu berdiri di hadapan jasadnya Hamzah. Ya. Apa katanya? Dijelaskan, kata Abu Hurairah, aku melihat Nabi SAW yang berdiri juga di samping jasadnya Hamzah. Dia mengatakan, aku tidak pernah melihat ada orang yang sedihnya sangat dalam melebihi kesedihan Nabi SAW ketika melihat Hamzah. Sampai-sampai kemudian Rasul mengatakan, rahmatullahi alaika, semoga Allah merahmati kamu wahai Hamzah. Fa innaka kunta ma alimtu wusulan lirrahimi fa'ulan lil khairi. Aku tahu, kata Rasul, wahai Hamzah, engkau ini sepengetahuan aku orang yang paling menyambung silaturahim dan yang paling getol untuk melakukan kebaikan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kenapa Rasul mengatakan seperti itu? Ketika itu kan dia lihat, karena jasadnya Hamzah itu kan robek di sini. Siapa yang robek? Hindun. Ya, dirobek kemudian dikeluarkan ususnya. Tapi ketika dia hendak memakan, dia tidak bisa memakannya. Kenapa? Karena Allah berusaha untuk menjaga jasadnya kan gitu. Dan tahun berapa kalau tidak salah di Arab Saudi itu pernah terjadi banjir. Sehingga akhirnya para syuhada Uhud itu yang dikubur di atas bukit Ainain itu sempat tergerus dengan banjir, sehingga jasad-jasad para syuhada Uhud itu kan kemudian muncul ke permukaan. Subhanallah, tidak ada satupun jasad yang rusak dari 70 syuhada Uhud itu. Sehingga oleh kerajaan Saudi akhirnya dipindah, diamankan ke tempat yang lebih tinggi supaya tidak terkena banjir itu. Di zaman itu, itu menunjukkan bahwa Allah tidak memerintahkan bumi untuk memakan jasad-jasadnya para syuhada. Karena dikenali itu Hamzah itu ada sobekan di sini di perutnya gitu. Dikenali bahwa ini Hamzah ini kemudian oleh kerajaan Saudi baru diperbaiki kuburannya dan sekarang malah dibenteng. Ya, jadi ibu kalau pernah umroh kan hanya bisa melihat dari dalam pagar saja. Itu pun yang ada maisannya itu, ada batunya cuman beberapa sahabat, yang lainnya kan rata dengan tanah. Hampir tidak bisa kita menghitung berapa, cuman ditulis di situ orang-orang yang mati syahid saja di gerbang itu kan.
Tapi dari sini kita tahu bahwa bagaimana kesedihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kondisi Hamzah, ya tidak lain dan bukan karena kecintaan Nabi kepada Hamzah luar biasa. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dia mengatakan Nabi memerintahkan Hamzah ini untuk dibungkus dengan kain kafan. Kemudian Nabi SAW salat. Kemudian beliau takbir 7 kali takbir. Kemudian baru meletakkan Hamzah, kemudian Hamzah pun dikebumikan. Ya tentu masalah takbir salat jenazah ya ada yang 4 kali, ada yang mengatakan 7 kali. Tapi pendapat yang kuat adalah 4 kali takbir. Ya, takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua baca sholawat, takbir ketiga baca doa, takbir keempat langsung salam, kan itu ya. Boleh juga berdoa dengan doa umum. Tapi itu cerita fikih. Tapi yang jelas bahwa dari kisah Hamzah ini, ya, kita bisa petik pelajaran yang sangat besar bagaimana Hamzah ini telah mengukir sejarah dalam Islam dengan masuknya menjadi kuat Islam. Apalagi setelah bukan hanya Hamzah, Umar masuk Islam. Nanti kan ceritakan ya, kisah Umar, maka Islam semakin kuat lagi. Itu diantara sekilas kisah Hamzah Ibn Abdul Muttalib. Baik, kita baca sedikit di sini. Masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Di tengah suhu yang diliputi awan kezaliman dan penindasan, tiba-tiba muncul seberkas cahaya yang menyinari jalan, yaitu masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia masuk Islam pada penghujung tahun ke-6 kenabian. Ada yang mengatakan tahun kedua kenabian. Lebih tepatnya pada bulan Dzulhijjah. Mengenai sebab keislamannya, bahwa satu hari Abu Jahal melewati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Safa. Lalu dia mengganggu dan mencaci maki Nabi. Rasulullah SAW hanya bisa diam, dan itu akhlak Rasul. Rasul itu kalau dihina, dicaci maki, dia lebih memilih diam. Kenapa? Karena tujuan diutusnya Rasul menjadi Nabi dan Rasul bukan melayani orang yang mencaci maki. Ibu kalau setiap hari melayani orang yang menggibahi ibu, memfitnah ibu, membuli ibu, menghina ibu, habis di situ waktunya. Ngapain? Kita menghabiskan waktu melayani orang yang nyakiti kita. Biarkan aja lah orang itu. Karena orang itu kan tidak bisa direm. Siapa yang bisa menghentikan orang itu tidak bicara? Orang itu sudah diciptakan dari awal sudah bicara. Ya, biarkan mereka bicara. Dan Allah pun tidak mentakdirkan orang bicara itu dari mulai dia bisa bicara sampai mati ngomongin ibu terus kan. Ya mungkin sekali-kali kan gitu ya. Kalau sudah sariawan itu kan sudah berhenti. Doakan sariawan aja lah kan. Artinya ya, manusia itu seperti itu. Maka lihat bagaimana Rasul memilih akhlak. Kalau dibicarakan diam. Itu sama dengan transfer pahala namanya. Ya. Karena memang hadaf Rasul, tujuan Rasul bukan melayani orang yang menghina dia. Ada target yang jauh lebih besar dibandingkan melayani orang-orang yang menghinanya. Tersebarnya Islam kemana-mana. Ya, makanya Rasulullah SAW diam. Ya. Tidak bicara sedikit pun. Kemudian dia tiba-tiba memukul kepala beliau dengan batu hingga melukainya dan mengalirkan darah. Selepas itu dia pulang menuju tempat Quraisy. Maksudnya Hamzah ini ketika di sini Quraisy berbincang kala itu budak wanita Abdullah bin Jud'an berada di kediaman di atas Bukit Safa dan menyaksikan kejadian tersebut yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada Nabi. Bukan hanya sekedar melukai dengan lisannya tapi juga dengan fisiknya kan, sampai bayangkan Rasul dipukul dengan batu kan. Lah tentu Hamzah ini marah gitu ya, karena melukainya bukan hanya lisan saja sampai ke fisik ya. Lah ketika Hamzah pulang dari berburu dengan menenteng busur panah, maka serta merta budak perempuan tersebut, maksudnya perempuannya Abdullah bin Jad'an tadi ya, memberitahukan kepada Hamzah perihal perlakuan Abu Jahal kepada Rasul. Maka hal itulah yang kemudian Hamzah sendiri sebagai seorang pemuda yang gagah lagi punya harga diri yang tinggi dari kalangan suku Quraisy, Hamzah marah besar dan langsung bergegas pergi dan tidak peduli dengan orang-orang yang menegurnya. Dia pun kemudian berkonsentrasi mempersiapkan segalanya bila berjumpa dengan Abu Jahal
dan akan membuat perhitungan dengannya, membalas dendamkan perbuatan Abu Jahal kepada Rasul dengan perbuatan dia kepada Abu Jahal. Maka manakala dia masuk ke Masjidil Haram, dia langsung berdiri tegak tepat di hadapan Abu Jahal seraya berkata, "Hei si hina, engkau berani mencaci maki keponakan, padahal aku sudah memeluk agamanya." Kemudian dia memukulnya dengan busur panah dan membuatnya luka-luka dan babak belur. Melihat hal itu, sebagian orang dari Bani Makhzum, yakni dari Bani suku Abu Jahal, terpancing emosinya. Demikian pula orang-orang dari Bani Hashim, dari suku Hamzah, tidak kalah emosinya. Artinya ini sudah berhadapan-hadapan dua kabilah nih, mau perang kan? Ya. Maka Abu Jahal melerai dan berkata, biarkanlah Abu Imarah, maksudnya kunyah daripada Hamzah ini, ya, biarkan dia, jangan disakiti. Sebab aku memang telah mencaci maki keponakannya dengan cacian yang amat sangat jelek. Jadi jujur dia Abu Jahal itu. Ya. Lah keislaman Hamzah pada mulanya adalah sebagai pelampiasan harga diri seorang yang tidak sudi keluarganya dihina. Namun kemudian Allah membuatnya cinta terhadap Islam. Dia kemudian menjadi orang yang berpegang teguh pada Urwah al-Wuthqa dan menjadi kebanggaan kaum muslimin di zaman itu, di zaman sekarang bahkan sampai kiamat dibangkitkan, karena dia adalah pemimpin para syuhada.